Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terbukti pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami ke depannya. Jika ada kuat kuasa iblis yang ingin mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya akan membacakan nas firman Tuhan ini untuk kita semua dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Dengan perikop di atas, setia dalam perkara yang kecil nasihat yang berbunyi demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk firman Tuhan kita pada hari ini adalah kesetiaan. Saya mengambil tema kecil untuk firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu setialah pada hal kecil agar dipercaya Allah untuk perkara yang besar. Dalam nas ini Tuhan mengatakan, jika kita setia dalam perkara kecil, kita akan mampu melewatinya dengan baik. Bahkan ketika Tuhan memberikan perkara yang lebih besar, kita pun juga dapat melewatinya dengan baik. Karena kita sudah membiasakan diri untuk setia kepada perkara-perkara yang kecil. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang dikatakan Tuhan dalam nas tadi, kita dapat mempelajari beberapa hal. Yaitu, apa itu kesetiaan? Menurut bahasa aslinya, kesetiaan berasal dari kata setia yang artinya tetap, teguh hati, dan berpegang teguh, patuh, dan taat. Kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dengan negara, dan tentunya dengan Tuhan, saudara-saudari. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaannya untuk membela atau menolong orang lain, mengasihi, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak lain. Dan yang kedua, mengapa kita harus setia? Karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Meskipun kita tidak setia, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13a yang berbunyi demikian, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Kita harus setia, saudara-saudari, karena Tuhan terlebih setia terhadap kita yang seringkali menduakan hatinya. Tidak ada yang dapat mengalahkan kesetiaan Tuhan kepada kita. Karena itu merupakan perintah dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-5a yang berbunyi demikian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud menyembah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Tuhan mengajarkan kita untuk setia dalam hal-hal kecil, untuk setia dalam perkara-perkara kecil terlebih dahulu, sebelum kita dapat setia dalam perkara besar. Orang bisa mengatasi perkara besar, pastilah dimulai dari hal-hal yang sangat kecil, saudara-saudari. Tuhan menginginkan agar kita
hanya beribadah kepada Dia seorang, karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Ia juga meminta agar kita tetap setia kepada-Nya dan tidak berpaling kepada Allah lain. Dan yang ketiga, bagaimana ciri-ciri orang setia? Orang setia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ia tetap konsisten. Kita jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi tetap lurus mengikuti apa mau Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 5 ayat 32 sampai 33 yang berbunyi demikian. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Tetap di jalan Tuhan, tidak cari jalan lain untuk mendapatkan pertolongan dalam hidup ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita harus bertahan sampai akhir. Kesetiaan bersifat seumur hidup kita. Mahkota kehidupan akan datang jika kita bertahan sampai akhir napas hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b yang berbunyi demikian, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Seperti kisah Bapak Abraham, kita semua mengenal Bapak Abraham sebagai Bapak orang beriman. Kesetiaan Abraham diuji oleh Tuhan ketika dia diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak anak satu-satunya sebagai korban bakaran kepada Allah. Walaupun Abraham akan memberikan anaknya Ishak sebagai korban bakaran, tetapi Abraham tetap taat dan setia. Dia siapkan semua yang diperlukan dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan sebelum Abraham menyerahkan anaknya, Tuhan tahu bahwa Abraham takut akan Allah. Lalu Abraham mengambil domba untuk menggantikan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Tuhan telah melihat bukti kesetiaan Abraham kepadanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan kita pada hari ini, dari kisah Abraham ini kita bisa belajar dua kebenaran penting mengenai kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan diukur dari tindakan dan dilengkapi dengan pengorbanan. Dan yang kedua, Tuhan menyediakan upah bagi orang yang setia kepadanya. Kesetiaan memiliki kata yang sederhana, tetapi susah untuk melakukannya, saudara-saudari. Maka marilah kita seperti Abraham yang tetap setia kepada Allah dan selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk menutup perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kami semua, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.